Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Teman-teman yang belum hadir, kemana ya? Tidur kali Kak. Tidur. Ajakin ya nanti temennya yang belum hadir, apalagi yang jarang hadir Zoom fisika ya. Kecil. Ya, Kak. Sebentar, kakak mau share. PPT-nya belum ada ya? Belum Kak. Udah kakak share PowerPoint-nya dulu. Sudah masuk PowerPoint-nya di grup? Sudah, Kak. Untuk mekanisme pembelajaran hari ini, seperti biasa, kakak share materinya, kakak sampaikan mengenai materi hari ini, lalu nanti ada contoh soal dan tugas. Kakak share PowerPoint-nya dulu. Kak, Nadifa izin ke toilet dulu bentar ya, Kak. Oh iya. Sudah ada belum PowerPoint-nya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah ada. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai momentum dan impuls. Sebelumnya ada yang masih ingat ya minggu lalu kita mau pelajari tentang apa? Energi dan perubahan. Perubahan. Nah, di materi energi dan perubahan itu mempelajari apa aja? Ada yang masih ingat nggak catatannya? Sudah. Belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Contohnya kayak apa? Perubahan energi. Kan ada bentuk-bentuk energi, ada yang masih ingat nggak bentuk-bentuk energinya itu apa aja? Listrik, bunyi, Energi kimia. Panas, kalor. Ya, ada lagi? kinetik, Energi mekanik. Ya, Potensial. Kinetik. Bunyi. Cahaya. ya benar. Berarti masih pada ingat ya pelajaran minggu lalu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita mempelajari mengenai momentum dan impuls. Untuk tujuan pembelajarannya itu, peserta didik mampu menjelaskan momentum dan impuls dengan benar, peserta didik mampu menganalisis hubungan momentum dan impuls dengan baik, peserta didik mampu menjelaskan mengenai hukum kekekalan momentum dengan benar, peserta didik mampu menerapkan konsep hukum kekekalan momentum dengan baik, peserta didik mampu menerapkan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Pertama itu ada materinya momentum, impuls, lalu ada tumbukan, hukum kekekalan momentum, dan hubungan momentum dan impuls. Pertama itu ada momentum. Momentum itu ada definisi, rumus, dan contoh. Nah, sebelumnya ada yang mau tahu nggak momentum itu apa?
Apa yang kalian ketahui mengenai momentum? Ya, ada yang tahu? Perkalian antara massa dan Apa? massa dan kecepatan. Perkalian antara Perkalian. massa dan kecepatan. Kecepatan dari suatu benda atau Massa dengan benda, massa dengan kecepatan. dari suatu benda atau partikel? Ya, benar. Jadi momentum itu suatu benda yang bergerak didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dan dengan kecepatan benda. Momentum merupakan sebagai ukuran kesungkaran sesuatu benda digerakkan maupun diberhentikan. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu P sama dengan M dikali F, di mana P itu momentum, satuannya kilogram meter per sekon, massa M itu massa benda, satuannya kilogram, V itu kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah benda bermassa 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Berapakah momentum yang dimiliki benda tersebut? Nah, jadi yang diketahui apanya dulu dari soal ini? Masanya kan 1 ton. 1 ton berapa kilogram? 1000. 1000 kilogram kan? V itu apa? Masa. V itu apa? Kecepatan. Momentum. P itu daya, Kak. V. Momentum. Oh, V. Kecepatan Itu benda. kecepatan. Itu kecepatan. Kecepatannya 90 km per jam dijadikan meter per sekon, yaitu 25. Nah, ya berarti yang ditanyakan apa kalau momentum? Momentum apa tadi simbolnya? P. Jadi rumus P apa? M kali M kali V. M kali V. Massa dikali kecepatan. Jadi kita masuk ke ini. 1000 massanya, 1000 kilogram. Dikali 25 meter per sekon, jadi 25.000 Newton sekon atau kilogram meter per sekon. Lagi. Lalu di sini ada impuls. Di impuls ini kita akan mempelajari definisi, rumus, dan contoh. Nah, sebelumnya ada yang mengetahui nggak impuls itu apa? Impuls. Satuan momentum. Bukan ya? Apa impuls? Peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat. Apa? Impuls apa? Nadia? Peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat. Ya, ada lagi yang lain? Ratu? Hasil kali gaya. Ya, jadi impuls itu peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat. Impuls itu juga dapat didefinisikan sebagai hasil gaya dengan waktu yang dibutuhkan gaya tersebut bekerja. Contohnya bola ditendang, bola tenis yang dipukul, karena pada saat tendangan dan pukulan gaya yang bekerja sangat singkat. Lalu di sini ada rumus impuls, disimbolkan I sama dengan F kali delta T, di mana impuls satuannya Newton sekon, F gaya satuannya Newton, dan delta T itu waktu, perubahan waktu, di mana T2 dikurang T1 satuannya sekon. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah bola ditendang dengan gaya sebesar 48 N dalam waktu 0,8 sekon. Berapakah besar impuls pada saat kaki menyentuh bola? Berarti yang diketahui dari soal ini apa? Dengan gaya sebesar 48 N. F-nya? Delta T-nya 0,8 sekon. F-nya 48 N, S-nya 0,8 T ya. T-nya berapa? Delta T-nya 0,8 8 sekon.
Terus yang ditanyakan Impulsnya. impuls simbolnya apa? Iya. I. Dan diketahui F sama dengan 48 Newton, di mana delta T-nya itu 0,8 sekon. Lalu yang ditanya itu I atau impulsnya. Rumus I tadi apa? F F dikali kali delta T. iya, di mana Delta T. I sama dengan F dikali delta T. Jadi 48 Newton dikali 0,8 sekon berapa? 38,4 Newton per second. Berapa? 48 dikali 0,8. 38,4 Newton second. Ya, benar. 38,4 Newton sekon. Lalu di sini ada impuls sama dengan perubahan momentum. Itu menurut hukum kedua Newton, F sama dengan M dikali A. A itu apa? A itu percepatan. Satuannya? Satuannya Meter. meter per second. Ya. Meter per second persegi. Meter per sekon kuadrat. Jadi di mana gaya sama dengan Iya, massa dikali kuadrat. kecepatan. Dengan substitusi kedua persamaan tersebut maka dapat diperoleh I sama dengan F dikali delta T atau M dikali V2 M1 dikali V2 dikurang M dikali V1, di mana M itu V1. massa, satuannya kilogram, T1 kecepatan awal, satuannya meter per sekon, P2 kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Lalu sini ada contoh soal. Jadi sebuah benda diam yang memiliki massa 500 gram setelah mendapat gaya kecepatannya 25 meter per sekon, berapa besar impuls tersebut? Jadi yang diketahui apanya dulu ini? Yang diketahui? Diketahui masanya. Masanya berapa? 500 gram. 500 gram. Jadiin kilogram 0,5. 0,5 0,5 kilogram. 0,5 kilogram. V2-nya 25 25 meter per sekon. V1-nya Ditanyakan 0 meter per second. V1-nya berapa? 0 meter per sekon. 0, meter per sekon. Berarti yang ditanyakan Impuls. 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 Simbolnya apa impuls? I. I. Berarti tadi rumusnya apa tadi? I sama dengan M. M dikali P2 dikali M dikali V1. Berarti masukin kan 0,5 dikali 25 dikurang 0,5 dikali 0. 0,5 dikali 0 berapa? 0. 0. Jadi iya 0. 0,5 dikali 25 jadi hasilnya 25,5 Newton sekon. Lalu sini ada hubungan momentum dan impuls. Untuk mengukur impuls yaitu dengan bantuan momentum berdasarkan hukum Newton 2, apabila suatu benda dikenai suatu gaya benda akan dipercepat. Ini ada contoh aplikasinya. Pertama itu saat peluru ditembakkan. Saat peluru ditembakkan ke kanan dengan alat jarak jauh seperti remote, senapan akan tertolak ke kiri. Percepatan yang diterima oleh pistol ini berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol. Itu hukum Newton 3. Lalu yang kedua ada mula-mula sistem roket diam sehingga momentumnya 0. Sesudah gas menyembur keluar dari ekor roket, momentum sistem tetap. Artinya momentum sebelum dan sesudah gas keluar sama. Hai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Kalau lanjut, kakak akan beritahu tugasnya. Kakak akan sampaikan tugas dan kalian simpulkan ya seperti biasa. Lanjut. Gak ada yang bertanya? Lanjut. Lanjut, Kak. Tidak ada. Tidak ada, Kak. Nah, dari
pemaparan kakak mengenai momentum dan impuls? Ada yang bisa menyimpulkan? Momentum adalah besaran yang dihasilkan dari permainan antara besaran skala massa benda dengan besaran faktor kecepatan geraknya. Impuls adalah hasil kali antara gaya dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda. Ya, benar. Terus rumus momentum apa? P sama dengan massa dikali Sama dengan M kali M dikali V. P. P itu apa? Kecepatan. Ya, terus rumus impuls? I sama dengan I sama dengan F dikali F dikali waktu. ya F dikali delta Delta T. T. ya delta T. Impuls adalah peristiwa gaya yang bergerak pada benda dalam waktu hanya sesaat. Ya, terus apa lagi selain itu? Atau hubungan momentum dan impuls tadi apa? I sama dengan Hubungannya ya, yang hubungan momentum dan impuls I sama dengan delta P. Lalu atau F dikali sama dengan delta P atau F dikali delta T sama dengan M dikali VT min F0, di mana VT itu kecepatan akhir, V0-nya itu kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Tuh. Ada lagi? Yang lain? ya. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Udah nggak ada yang mau menambahkan? Gimana? Udah? Cukup? Oke. Cukup, Kak. Berarti setelah kakak setelah menyimpulkan untuk tugasnya nanti akan kirim ke WhatsApp grup kelas kalian. Nanti dikumpulkan seperti biasa hari Kamis. Nanti kakak insya Allah kembalikan hari Jumat supaya hari Seninnya, sebelum hari Senin tuh kalian udah belajar untuk ulangan. Gitu. Udah Ini kita tabrakan. cukupkan ya pembelajaran hari ini. Belum di screenshot apa? Udah kah? Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.